Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas terkait integral tentu dan tak tentu. Oke, sebelum mulai kita buka dengan berdoa. Di integral itu sebenarnya terbagi menjadi dua ya, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Jadi kita bahas yang pertama adalah integral tak tentu. Tak tentu ini ya, jika fx adalah sebuah fungsi yang turunannya f aksen x itu adalah fx. Pada integral tertentu dari sumbu x, maka fungsi fx disebut antiturunan ya, atau kebalikan dari fx ini ya, atau integral tak tentu dari fx yang diberikan fx plus k. Nah, dengan k di sini, ini k ya, ini k adalah sebarang konstanta. Disebut dengan k integrasi atau konstanta integrasi. Antidiferensiasi adalah proses menemukan antiturunan. Itu bisa disebut juga sebagai antiturunan dari sebuah fungsi. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Cacing ya, terbalik. Nah, operasi antidiferensiasi. Oke, untuk fungsinya ini integral dfx. Dx itu sama dengan fx ya, plus k. Jadi yang menunjukkan k ini yang enggak tentu gitu ya. Jadi ada k-nya. Atau kadang juga ada yang menggunakan huruf c ya, fx plus c gitu ya. Oke, kita lihat aturannya ya. Aturan yang pertama yaitu fungsi pangkat ya. Jadi misalnya integral x pangkat n dx. Maka integralnya adalah x n plus 1. Jadi pangkatnya nambah 1 ya. X n plus 1 per n plus 1 ditambah k. Nah ini. Dan kalau kemarin turunan itu, jadi kalau turunan itu berkurang 1, kalau integral nambah 1 gitu ya. Nah di sini x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus k ya. Nah, contohnya misal integral x pangkat 4, dx ya. Maka ini jadi pangkat 5 ya. Nah, kan 4 ditambah 1 5. Yang bawahnya n plus 1 ya. 5 ini adalah 4 plus 1. Dan ada belakangnya ditambah k gitu ya. Contohnya. Atau bisa dituliskan 1 per 5 itu 0,25 0,2 x pangkat 5 plus k, itu juga boleh. Nah, contoh yang lain misalnya x plus 1 kuadrat ya. Ini kuadrat pangkat 2 dx ya. Dan 2-nya pindah ke ini, ada pangkat 2 nih. 2-nya tambah 1 berarti pangkat 3. Nah, ini juga itu pangkat 3. Bisa 3 ya. Ini sama. Jadi kalau integral itu dia sifatnya
1. Nah, seperti ini. Sekarang seperti ini. 1/3 X plus 1 dipangkatin 3 ditambah K. Kemudian aturan kedua ya, jadi tadi angka 1 dan aturan kedua tadi integral dari suatu konstanta kali dengan fungsi ya, itu dia itu K kali fx ya. Sebuah konstanta dikalikan fx, maka integralnya adalah K kali fx dx plus K gitu ya. Kali sini boleh kecil ya. Ini kecil. D plus K. Nah, contohnya misalnya 3x kuadrat ya. Nah, 3 ya kita menunjukkan sebuah konstanta atau K besarnya. Nah, maka integralnya menjadi 3 integral x kuadrat ya, dx. Ini pangkatnya oke ya. Ini 3 hasilnya x pangkat 3/3 ya. Nah, sama-sama 3 bisa dicoret ya. Nah, ini pangkat naik. Jadi pangkat 3/2 ditambah 1 3. Nah, ini karena sama-sama 3 ya. Ini bisa kalian coret. Sehingga bisa tuliskan x pangkat 3 plus K. Ya. Contoh lain ya, misalnya min x pangkat 3, berarti minnya pindah ke depan. Min di sini kan sebenarnya ada angka 1, jadi min 1 x pangkat 3 dx. Nah, kita integralkan ya, ini pangkatnya 3. Nah, berarti nanti kalau integralnya berarti nambah 1 pangkatnya jadi pangkat 4, atau bisa tuliskan 1/4 x pangkat 4 gitu ya. K konstanta ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh lain, misalnya di sini integral 2x kuadrat ya. Nah, kemudian integral 4x pangkat 5. Nah, integral min 2x pangkat 3. Min 3 integral x akar x sama integral akar 2. Kita jawab yang pertama. 2x kuadrat dx. Nah, berarti K-nya kan 2 ya. Ya, 2 ini ya. X pangkat. Nah, nambah 1 n tambah 1 per 2 plus 1. Atau bisa dituliskan 2x pangkat 3 plus c gitu ya. Plus c atau plus k sama aja ya. Jadi bisa k, bisa c, bebas. Ya, ini ya. Jadi 2/3, 2 tambah 1 kan 3.
2/3 X pangkat 3 plus C. Nah, kemudian contoh yang kedua 4X pangkat 5 ya. Nah, berarti sama del A X pangkat N, berarti A per N plus 1 X pangkat N plus 1, berarti kan 4 ya. Nah, X pangkat ini pangkat 5 ya. Bisa tuliskan 4/6 X pangkat 6 ya plus C. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi 2/3 ya. Di ini sama-sama dibagi dengan 2. 2/3 X pangkat 6. X pangkat 6 ini ya. Jadi intinya integral itu untuk K fx ya. Jadi K-nya itu sebuah konstanta bisa dituliskan di depan. Nah, ini dari kondisi dari ini K. Oke. Nah, kemudian aturan yang ketiga. Model yang ketiga ya. Aturan pangkat untuk negatif. Jadi N-nya itu negatif. Misalnya integral X pangkat min 1 dx. Nah, ya, itu jadi 1/X ya. Sama aja 1/X. Ini ya. 1/X. Bisa dituliskan menggunakan ln X plus K ya. Nah, jadi kan kalau misalnya dia nambah 1 kan 0 ya. Nah, itu nggak bisa, sehingga integral X pangkat min 1 ya, itu 1/X dx dengan plus K. Contohnya 3/X, integral 3/X ya. Berarti 3 ln X plus K gitu ya. Jadi langsung ya. Plus K. Contoh ya. Kalau dia modelnya pangkatnya min 3 nih. 1 ya. Kalau min 3 itu tidak bisa menggunakan ln X ya. Jadi pangkatnya tetap model yang tadi yang kedua ya, aturan yang kedua. Bisa min 2 X pangkat min 3. Berarti sama dengan plus 1 X pangkat min 3 plus 1. Atau tuliskan X pangkat min 2. Min habis ya. Sehingga tinggal X pangkat min 2. Lain misalnya X akar X ya. Sama aja dengan X pangkat 3/2 ya.
dengan ini kan X pangkat 1 tambah, nah yang akar X ini adalah setengah, sama aja dengan X pangkat 3/2. Kita bisa tuliskan seperti ini. Integral dari X pangkat 3/2 berarti 1/3/2 ditambah 1 X pangkat 1. Nilainya 5/2 X pangkat 5/2 atau 5 X pangkat 2 akar X gitu ya. Apa? Karena kan 5/2 itu sama aja 2 setengah ya. 2 ditambah setengah. Setengahnya jadi akar. Ya, jadi sama dengan 2/5 X pangkat 2 X plus C gitu. 2 kali 2 apa ya? Jadi kalau nggak ada X-nya, diintegralin, jadi dia nambah X ya. Baik ya, jadi integral 2 dx sama dengan 2x plus C. Misalnya ada lagi nih, contoh yang tadi misalnya integral 5 x dx. Nah, ya, jadi pokoknya kalau per x itu dia jadi ln. Ya, ini 5 ln plus C. Ya. Berbeda nih kalau misalnya integralnya itu 5 per kuadrat. Kuadrat ya. Nah, itu pangkatnya itu bisa naik ke atas. Ya, kalau seperti ini berarti kan jadi integral X pangkat min 2 ya, pindah ke atas. X sama dengan 5 ya. Nah, kemudian pangkatnya nambah 1. Nah, min 2 plus 1 X pangkat min 2 plus C ya. Plus C atau plus K ya, sama aja. Nah, berarti nilainya menjadi dibagi min 1 ya, berarti min 5. Min 1 C. Bisa juga min 1-nya pindah ke bawah, berarti min 5 C.
Beda ya antara integral 5/x sama 5/x kuadrat. Cara penyelesaiannya berbeda. Pokoknya kalau x-nya nggak ada pangkat 1, ln. X pangkat 1 itu ln. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya aturan keempat ya. Dan pengulangan dua fungsi ya. Misalnya integral ada fx, ada gx gitu ya. Maka integralnya satu-satu, integral fx plus minus integral gx ya. Ini integral x pangkat 4 plus 3x kuadrat berarti sama aja dengan integral x pangkat 4 plus integral 3x kuadrat ya. Integral x pangkat 4 itu 1/5 x pangkat 5 ya, nambah 1 gitu ya. Nah, sedangkan integral 3x kuadrat itu adalah x pangkat 3 plus k ya, jangan lupa, atau plus c. Nah, contoh yang lain misalnya integral 2 plus super x ya, x ya. Berarti kan integral dari 2 x ya, integral dari super x ya, kayak tadi ya, super x itu adalah ln x, yang belakangnya plus penjumlahan dan dua fungsi. Kalau lain misalnya 3x kuadrat min 10x ya. Nah, berarti integral dari 3x kuadrat, nah nambah 1, berarti x pangkat 3 ya. Nah, yang bawah kan habis dengan 3 ya. Nah, kemudian ini ya, min 10x kuadrat integralnya adalah min 5x kuadrat gitu, plus k ya. Jadi kan pangkat 1 tambah 1 pangkat 2 ke bawah 1 pangkat 1, 5 bagi 2 10, 10 bagi 2 5. Jadi, nah atau bisa juga ini contoh lain ya. Misalnya di sini integral 4x kuadrat plus 4 ya. Jadi sama aja dengan pangkat 3 dx ditambah integral 4x gitu ya. Integral 4 sorry. Maka bisa tuliskan hasil integralnya. Nah, ini ya. Ya, integral dx. Nah, ini ya tinggal 4 kali, karena dia sama-sama 4, dia dikeluarin ke depan. Boleh nggak? Boleh. Ini dan 1/31 x pangkat 31 ya, plus integral 4 itu adalah 1 c ya. C1 sebenarnya kan c nya itu ada C1 ada C2 ya, itu kita anggap sebagai c. Nah, misalkan ini pengintegralan pertama, ini pengintegralan kedua ya. Jadi integral 4 kan 4x ya, ini itu ada plus C2. Nah, jadi kan jadi di sini x pangkat 4 ya. Dari sini D4 ya dicoret. Habis ya. Plus 4C1 plus 4x 4C1 sama-sama 4. Nah, bisa tuliskan di sini menjadi x pangkat 4 plus 4x plus 4C1 plus 4C2. Ini kita tuliskan
jadikan sebagai C gitu ya, atau kayak tadi aja, kalau bingung di belakangnya plus C saja, karena C1 tambah C2 tambah N ya, itu sama dengan C gitu ya. Seperti ini. Paham ya? Jadi ini untuk integral fx plus minus gx ya. Lain ya, misalnya 3x kuadrat, 3x pangkat 3 min 2. Nih, sama dengan integral 3x pangkat 3 dikurang integral 2x dx gitu ya. Nah, itu sama dia dengan, nah ini kan 3 berarti ini 4 ya, karena 3 plus 1 x pangkat 4 min x kuadrat ya, 6x kuadrat kan 2x, integral dari 2x, 1 tambah 1x pangkat 2 ya, plus C. Nah seperti ini ya. Contoh lain misalnya integral x min 2 dikuadratkan. Nah ini kalau pangkat 2, nah kan berarti dia harus dijabarkan ya. X min 2 dikuadratkan berarti x kuadrat min 2 kali 2 4x plus 2 kuadrat 4 dx. Ini ya, baru dari sini kita integralkan satu-satu. X kuadrat kita integralkan menjadi sepertiga x pangkat 3, 4x kita integralkan menjadi min 2x kuadrat, 4 kita integralkan menjadi x plus C, jangan lupa ya. Nah itu ya. Nah, untuk yang model fx plus gx. Nah contoh lain modelnya, kalau model seperti ini berarti dia kan x-nya bisa keluar ya. X kuadrat plus 2x itu bisa dituliskan x ya. Nah x-nya dicoret, nah, sehingga menjadi x plus 2 saja. Integral x plus 2 ya pasti setengah ya, setengah x kuadrat plus 2x ya, plus C. Itu contohnya ya. Fx plus minus gx ya. Nah ya, terakhir itu mengenai formula untuk model integral yang substitusi. Formula substitusi, nah, di sini fungsinya adalah integral fu ya, fu du per dx ya, itu sama dengan integral fu du, atau sama dengan ya misalnya integral 6x 3x kuadrat min 10 ya. Nah ini ya, cara penyelesaian seperti ini itu bisa kita gunakan integral substitusi ya. Intinya kalau integral substitusi itu gini. Jadi ini gak diturunkan menghasilkan ini. Contohnya gini, 3x kuadrat diturunkan kan jadi 6x. Nah ini kan. Ya. Nah ini bisa tuliskan misalnya u-nya itu adalah ini. Yang seluruhan ya, 3 turunannya adalah 6x. Turunan x 6x.
Atau bisa tuliskan DU sama dengan DU per 6X ya. Nah, bisa dituliskan di sini. Kan formulanya jadi seperti ini ya. Ini kan ini ya. Kan ini ya. 6 itu X, nah ini U. 3 kuadrat min 10 itu U. Dx kita ganti dengan ini ya. Dx-nya itu ini. Seruan ya. U itu yang ini saja nih. X, U. Kemudian dx diganti dengan ini. Lihat ya. Jadi U du. Kegunaan dari U adalah integral dari U du adalah setengah U pangkat 2 plus KI ya. Berarti kita setengahnya ya. Setengah U-nya di sini adalah 3x kuadrat dan 10 kuadrat. Nah, kuadrat ya. Nah, ini hasilnya ya. Jabarkan kuadratnya menjadi 9x pangkat 4 min 10 min 60x kuadrat plus 10 plus K1 ya. Nah, bisa dijabarkan semuanya selesai ya. Nilai K itu bisa juga diganti dengan K saja. Lain integral 2x min 5 kali x kuadrat min 5x plus 14. Nah, pangkatnya kita lihat ya bentuknya. 2x min 5 itu turunan dari ini. Kuadrat min 5x turunan x kuadrat itu 2x. Min 5x turunannya min 5 ya. Apakah itu termasuk integral substitusi? Di integral 2x min 5 ini x kuadrat min 5x plus 14. Misalkan U-nya itu yang besar ya. Ini pindah, ini posisi saja. Ini tadinya di depan, ini pindah ke belakang. Nah, kita misalkan U-nya adalah ya. Itu adalah yang terbesar itu x kuadrat min 5x plus 16. Jadi yang ini saja. Pangkatnya nggak diambil ya. Jadi ini saja. U di U-nya warnanya U yaitu 2x min 5 gitu. Dan dari x kuadrat min 5x plus 14 ya, turunannya adalah 2x min 5. Nah, integral dari x kuadrat min 5x plus 14 pangkat 6 2x x itu sama aja dengan integral U ya pangkat 6. Nah ini ya. Nah, DU ya. Nah ini kan DU nih.
Integralnya adalah sepertujuh U pangkat 7. Gitu ya. Berarti bisa tuliskan sepertujuh X kuadrat min 5X per 14 pangkat plus C. Gitu ya. Oke, contoh lain lagi. Misalnya tentukan integral X pangkat 3 akal X pangkat 3 plus 4. Ini X kuadrat, ini terpisah ya. Kalau kita lihat di sini X pangkat 3 nih, turunannya X kuadrat ya. Jadi itu kan integral substitusi ya. Ya sama misalnya U itu yang di dalam akar ya. U pangkat 3 plus 4 ya. Kemudian DU berarti 3X kuadrat ya. DX X kuadrat DX itu sama aja dengan sepertiga DU ya. Ini sama dengan ini. Sehingga integral akar X pangkat 3 plus 4 kali X kuadrat itu menjadi X kuadrat DX itu sepertiga DU. Menjadi integral akar U ya. Sepertiganya pindah ke depan. Integral U pangkat setengah DU ya. Dengan sepertiga 2/3 U pangkat 3/2 plus setengah kan integralnya 2/3 X U pangkat 3/2. Kan 2/9 ya, dikalikan dan U-nya diganti X pangkat 3 plus 4 dipangkat 3/2 atau bisa tuliskan ini ya 2/9 X pangkat 3 plus 4 akar X pangkat 3 plus 4 plus C. Contoh lain juga sama ya. Nah, dapat 3X kuadrat min 4. Nah, ini dari sini nih. Ya. Dengan U-nya X pangkat 3 min 4X, DU-nya berarti turunannya 3X kuadrat min 4 ya. Nah, ini sama dengan ini ya. Ya, sama gitu. Jadi bisa dituliskan dx-nya itu adalah du per 3x kuadrat min 4. Sehingga integral 3x kuadrat min 4 per akar x pangkat 3 min 4x pangkat 3 itu menjadi ini tetap ya. Ini akar U. X-nya itu ini. Nah, ini bisa dicari. Du per akar U ya. Atau integral U pangkat min 3/2. Akar U pangkat 3 ya maksudnya. Akar U pangkat 3 itu integral U pangkat min 3/2. Nah, ini baru integralnya adalah min 2U pangkat min setengah ya. Nah, kemudian baru kemudian kita ganti dengan ini. Kita ubah ke bawah ya.
Karena ini minus, pangkatnya pindah ke bawah jadi akar U. Nah, sini X pangkat 3 min 4X plus C gitu ya. Kalau Anda pertanyaan nanti bisa di komen ya, terkait integral substitusi ya. Intinya substitusi itu tadi ya saya bilang berulang-ulang bahwa ciri-cirinya adalah ketika U diturunkan itu akan mendapatkan nilai yang ada di situ. 3 X pangkat 3 min 4X ketika diturunkan ini yang di atasnya itu salah satu ciri-ciri dari integral substitusi. Jadi hasil turunannya itu ada di dalam soalnya gitu lah. Itu substitusi. Oke, selanjutnya latihan ya. Silakan kalian coba. Nah, ada 8 soal ya. Kenapa 8? Banyak. Belum ya pusing lah. 8 soal saja ya. Nah, nanti dicoba latihannya ya. Yang pertama integral 6x dx ya. Ini mulai dari yang tadi, yang aturan pertama, aturan kedua, aturan ketiga, aturan keempat ya. Ini aturan ketiga. Aturan ke-5 ya. Silakan kalian coba ya. Hasilnya bisa dikumpulkan di ya, di e-learningnya gitu ya. Oke, masih semangat ya. Nah, nanti silakan dicoba, kemudian hasilnya nanti dikumpulkan. Kita lanjut sedikit lagi ya. Nah, selanjutnya adalah integral yang tentu ya. Tadi kita sudah bicara integral tak tentu, jadi integral tak tentu bedanya dengan integral tentu ya. Kalau integral tak tentu itu tidak ada batasannya. Kalau integral tentu itu ada batasannya. Nah, kita bahas integral tertentu atau integral tentu sama ya. Integral tentu, integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabelnya bebas mempunyai batasan. Nah, jadi bedanya tuh di sini, say. Jadi ini ada B, nah ini. Jadi enggak plus K lagi nanti. Ini sudah masuk ke integral tentu atau integral tertentu. Ya, menjadikan sebuah batasan nilai C atau K yang tadi, yang sebelumnya itu di sini kita jadikan sebuah batasan. Batas atas integrasi dan batas bawah. Nah, jadi nilainya menjadi fx. Nah, misalnya ini bawah. Dimasukkan atau substitusi ke dalam nilai x-nya. Kalau sudah selesai integralnya, gitu ya. Efek untuk gunakan dari A ke B, mengingat A kurangan dari B. Jadi di sini itu A itu tidak boleh tidak boleh besar dari B. Ya, jadi syaratnya itu ini. A itu kurang dari B. Makanya batasnya dari A menuju B. Misalnya 1 menuju 2, 1 menuju 3. Jadi dari terendah menuju ke integral tentu. Untuk A kurang dari B berlaku integral A sampai B ya. A sampai B fx dx itu sama dengan fx, batasnya BA itu sama dengan fb min fa. Contohnya integral nih,
2 sampai 5. Integral X pangkat 4. Kita tahu integralnya berapa? X pangkat 5 ya. Nah, ini 1/5. Ini batasannya. Tinggal dimasukkan, disubstitusikan. Nah, yang atas nih, yang tertinggi yaitu 5. Berarti 1/5. Nah, ini kan pangkat 5 ya. X-nya diganti dengan 5. Ya, ini ganti dengan 5. Ini 1/5. Yang ini yang 2. Ini yang atas. Nah, ini intinya nih dikurangi, jangan lupa nih dikurangi. Ya. Nah, dikurangi 1/5, 2/5 atau 6/25 dikurangi ada nilainya gitu. Kalau tadi kan plus K gitu ya. Kalau yang ini ada nilainya. Sifat-sifat integral tertentu ya. Jika A lebih besar dari B, maka A sampai B fx adalah minus. Kalau terbalik ya. Nah, ini ya. Kemudian sifat yang kedua, jika FA ada, maka integral A sampai A FA fx sama dengan 0. Gitu. Kemudian jika C adalah bilangan real, integral C dx batas A sampai B berarti sama dengan C konstanta dikalikan B min A. Kemudian yang keempat, jika F terintegrasi pada batas selang ya A, B dan C adalah sembarang bilangan real, maka CF terintegrasi pada selang A, B berarti integral A sampai B CFX. Ya, C-nya bisa dikeluar nah, C itu sebuah konstanta. Yang kelima, jika F dan G terintegral pada B, maka F plus G dan F min G juga terintegral B ya. Jadi misalnya integral A sampai B ya. Ini. Jadi dua-duanya ya ini. Sampai B untuk Fx juga A sampai B untuk Gx gitu ya. Negatif juga sama. Kemudian kalau ada 3, A kurang dari C kurang B, nah begini caranya. Jadi A, B ya. Itu sama aja dengan kalau C-nya di tengah ya. Itu A sampai C, kemudian C sampai B gitu ya. Fx, Dx ya. Oke, lanjut latihannya. Langsung ya. Langsung latihan. Oke, jadi kalian cari integralnya dari 4x, 4dx ya. Batasannya 1 sampai 3 ya. Saya kayak tadi ya. Di sini saya coba kasih contoh satu ya. Nah, integral 1 sampai 3 4x. Kita tahu integral 4x itu adalah integral 4 itu adalah 4x ya. Nah, kan integralnya 4 itu adalah 4x. Gini, 4x kita batasin ini ya. Nah, ya. Kemudian dimasukkan ini 4 kali 1 ya. 4 kali 3 kan 12 kurangi 4 kan nilainya 8.
itu jadi sebuah konstanta. Nah, kalian coba yang kedua, integral 0 sampai 2 untuk 2x dx ya. Kemudian yang ketiga, nah yang keempat ya, nah, ini berarti satu-satu, nanti diintegralkan semua, kemudian diberikan batasan. Nah, kemudian 5, kalau udah seperti ini bagaimana Bu? Ya udah dikalikan aja lah gitu ya, kalau bingung. Integral 1 kuadrat plus dx ya. Nah, tinggal ditegakkan saja, kemudian diberikan batasan seperti ini. Oke, ini tugas juga ya. Jadi ada tugas 1 sama tugas 2. Integral tak tentu tadi yang pertama, kemudian yang ini adalah integral tentu. Dan bisa langsung diaplikasikan, dicoba, kemudian hasil akhirnya nanti dikumpulkan. Baik, untuk kuliah ini cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.